pilar yang kita sebutkan tadi, sistem nilai, kemudian bahasa, permainan rakyat, kesenian dan lain-lain itu terinternalisasi pada diri Tahu Semawa. Iya. Dan korelasinya dengan standar terhadap pembangunan IPM Semawa. Iya. Saya minta profesor yang jelaskan tentang identitas, karena bagian dari identitas. Makin dalam pertanyaan ini Profesor Rais, ini luar biasa ini. Saya kira ini juga mendasar ini. Ya. Mungkin kita kupas sedikit lah ya sebelum jawab itu tadi. Sebab ini juga perlu dipahami oleh umum. Kebudayaan itu kan kita tahu asal katanya budaya kan. Dipecah jadi budidaya, atau dibalik daya dari budidaya akal. Milok akal ini diolah kemudian menghasilkan sesuatu karya, benda-benda hasil karya. Itulah yang kemudian menjadi wujud kebudayaan. Jadi kebudayaan itu, bicara kebudayaan pada umumnya bicara soal bagaimana manusia umumnya, manusia Sumbawa khususnya, mulai dia berpikir akan membuat apa, kemudian ditindaklanjuti dalam sikap dan perbuatannya, dia buat itu barang, jadi itu barang itulah yang kemudian disebut bentuk wujud kebudayaan. Seperti apa manusia Sumbawa berpikir, bertindak dan berkarya, nah, ini juga mungkin bisa dijawab sejauh ini. Kita sudah bisa buat apa? Minimal untuk lingkungan kita, untuk Sumbawa kita, untuk bangsa kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita nilai maju mundurnya kebudayaan suatu bangsa, suatu masyarakat itu kan ujungnya pasti lari ke definisi itu. Sejauh mana manusia itu bisa berpikir, mengolah akal pikir, menghasilkan sesuatu, kemudian menghasilkan teknologi yang canggih, itulah wujud kemajuan sebuah bangsa, masyarakat, kemajuan budaya sebuah masyarakat, bangsa. Kita itu, maaf Pak Profesor, IPM kita ini sekarang itu adalah kalah dari Dompu. Nah, Sumbawa ya itu sudah ya sekitar sudah 7 tahun yang lalu ya masih kalah dengan Dompu. Padahal gitu ya. Kalau ngelihat dari Dompu misalnya jumlah perguruan tinggi kita jauh lebih banyak. Tapi masih kalah gitu kan gitu. Nah, itu yang menjadi agak aneh di situ. Ternyata kenapa gitu ya? Ternyata itu angka ATS kita tinggi, angka anak tidak sekolahnya tinggi. Kalau menurut statistik itu sekitar 4.000 lah. 4.000 jadi. Nah, saya ngelihat di Lombok Utara itu dia mengangkat lagi program yang namanya Saber DO untuk ATS. Namanya sapu bersih. Kalau dulu kan ada Gen OTA ya kan. Nah, seharusnya pemerintah Sumbawa itu sudah mulai melihat ke situ lagi. Bagaimana gerakan orang tua asuh dan sebagainya sehingga tidak ada lagi yang tidak tamat sekolah. Nah, ini faktornya saya lihat itu bukan hanya karena filosofi Sumbawa tadi itu. Kalau mengikuti nilai, karena orang semua itu wajib sekolah sebenarnya kan, kalau nggak salah kan harus sekolah orang semuanya, harus berpendidikan, harus apa kan. Tetapi kalau ngelihat dari ancaman nasional kita dengan ada transmigrasi, ada perpindahan penduduk yang memindahkan orang miskin dari wilayah ke wilayah lain misalnya kan, itu juga memberikan kontribusi pada IPM. Nah, karena kita tidak siap juga ketika orang datang itu, kita tidak siap mengatakan bahwa kamu harus ikut menjadi orang Sumbawa, harus sekolah kan? Kan tidak kan? Kemudian belum migrasi yang tidak resmi nih. Kayak misalnya sekarang, kenapa COVID banyak misalnya gitu kan? Ternyata COVID banyak sekarang itu ada di Berangkolong. Coba lihat Berangkolong. Kan pendatang semua ini kan? Pendatang semua, orang tanam bawang, tanam apa itu kan tidak jelas dan tidak mengikuti model dan sistem yang ada, nilai yang ada di Sumbawa itu. Dan itu membuat sebenarnya kalau betul-betul kita menggunakan filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka kita pastikan dia tidak akan seperti itu. Nah, itu yang salah satu. Nah, kenapa stunting juga begitu? APK kan, ke IPM karena berhubungan dengan
kalau IPM ini kan berhubungan dengan ini, dengan namanya kesehatan, pendidikan dan ekonomi kan. Perpindahan kemiskinan juga, perpindahan tidak sehat juga kan terjadi nih. Itu masalahnya, Mas. Oke. Artinya tapi saya lihat, saya percaya dengan ketika dia dengan mengikuti nilai Sumbawa itu, ini selesai nih. Oke. Tapi begini maksud saya. Bisa jadi kan ada pagar yang berek ya. Pagar kan bongkas kan. Jebol, bongkas pagar terus mawata sehingga ada mutasi penduduk yang di luar kendali gitu kan. Dan itu menjadi masalah gitu kan. Apa di Mustita dong Ayahanda terkait dengan kan dalam sejarah atau semua kan ada tiang desa atau ada apa istilah dulu semacam gardan yang baik lindungi desa. Misalnya kemarin petak lawang desa kan karena BJS-nya kan harus ada yang jaga. Nah dalam filosofi kekinian Ayahanda, apa yang mesti dilakukan ini oleh penjaga garda Semawai supaya kita tidak dapat ya istilah itu kayak banjir kiriman gitu ya. Kayak sampah kiriman, kayak penyakit kiriman gitu kan. Ada lebih benar seperti apa Pak Keramat tadi cerita itu. Memang dalam konteks seperti itu agak sulit kita menerapkan hal yang seharusnya diterapkan seperti itu. Ini kesulitan karena polisi berbeda, profesi birokrasi berbeda dengan adat ya. Sementara kita menginginkan semua orang kalau bisa jadi tahu Semawa kan begitu anunya. Sehingga kita kan terbuka, mana tahu barang kayu itu sebetulnya maunya begitu. Orang lain pun dong ke tahu, notari tahu nanti kayu-kayu kepada hati, kepada jadi tahu kan begitu anu filosofinya orang Jawa. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya masalah tahu diri itu ya harus tahu diri. Semua orang jadi toleransi dari kita itu kan seperti itu. Yang pendatang atau yang datang itu harusnya tahu diri seperti apa. Hendaknya belajar dan mengikuti bagaimana tanda petik itu menyenangkan hati kita orang yang peribuminya seperti itu. Padahal kita ini sebetulnya enggak juga pribumi betul ya kan, semua kebetulan sudah lahir hidup di sini sejak turun temurun. Kita juga dari luar mungkin ya dulu sejarahnya. Nah, oleh karena itu kekuatan ini apabila kita menerapkan ajaran-ajaran dari kebudayaan itu sendiri yang harus kita tularkan, kita regenerasikan ke belakang itu ya. Memang menarik sebetulnya kalau bicara kebudayaan ini selama pengalaman mengajar nih contohnya Pak. Ini tadi disebutkan masalah adab-edab itu ya. Adab-edab itu yang mana sih tradisi, yang mana sih dengan adat. Dalam adat itu ada adab-edab kan gitu. Karena ya pengertian kita secara umum itu melihat ya bahwa kebudayaan itu kan lahir dari agama besar kan. Kebetulan kita berhenti kosara ya mengikuti Quran hadis lah. Ya betul. Dan seperti itu. Jadi Islam kafah maunya. Tetapi di dalam praktek, nah di sini hebatnya kita di Sumbawa ini bisa membedakan mana adat, mana tradisi. Kalau di daerah lain mungkin sulit membedakan mana adat, mana tradisi. Tapi di Sumbawa alhamdulillah kita ini hasil dari diskusi-diskusi dengan mahasiswa selama 3 tahun ini ya. Luar biasa itu kita bisa menyimpulkan bahwa adab-edab itu merupakan internalisasi daripada adat itu sendiri karena semua adab Islami semua, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita kawin sekalipun ya sampai ke situnya ada. Nah, itu hebatnya. Saya sambung dikit nih. Ya seperti yang disinggung oleh Pak Prof itu bagaimana kita melahirkan generasi berikut. Konteks pertanyaan Bang Ais tadi itu lawang desa ya. Jawaban Benain juga tadi bahwa ini kan begitu welcome kan, mana tahu barang kayu segala macam itu. Dan ini juga konteks dengan IPM-nya masih Kraman tadi. Inilah yang salah satu aspek yang menyebabkan IPM kita itu menurun gitu kan. Nah, konteks LATS lagi ini juga perlu dipikir loh, dan saya juga spontan berpikir nih, pernahkah kita
apa itu berpikir untuk bagaimana pendatang ini kita beri semacam apa itu pemahaman tentang budaya lokal Sumbawa. Iya. Batu ta mentingok wa inakaku kos di mana-mana itu kan. Betul. Aida susah kita mau ngomong apa kan. Nah, ini pun harus perlu mereka diberi pemahaman tentang budaya lokal itu. Iya. Nah, sila-sila aja tokalan baju hitam mutut shooting tapi. Nah, ini penting. Tarik sudah. Gabung aja. Bergabung, Ngalir. Tarik kursi kotak. Ngalir sih. Pengurus las tarik gitu. Pengurus lah. Ini juga bebas ini. Ini ngobrol-ngobrol ringan tentang biasa. budaya maksudnya. Berarti itu kursi besian aja. Kursi yang merah itu sana. Ya. Ya. Luar biasa. Diikuti Serapat. siapa di YouTube. Oh Ya, gitu. Terakhir sama 3 jagoan Roja kan. Iya. Oke. Nah, itu sementara. Nah, oke, lanjut Bang Ais. Apalagi kira-kira? Tapi saya boleh tanya nggak ke Pak Prof? Boleh. Pak Prof, kalau ngelihat dari tadi ini kan persoalan lawang desa dan siapa jaga lawang desa ini kan. Iya. Nah, saya ingin tanya itu sebenarnya bagaimana sih seorang, kita di sini ada bupati ya. Bagaimana sih bupati itu bisa memimpin seperti ala Sumbawa kan gitu. Sehingga betul-betul ketika datang ke Sumbawa itu orang kenal bahwa ini loh cara memimpin orang Sumbawa. Nah, saya ngeliat ini masih lihat belum ada nih Pak Prof. Nah, terus yang kedua Pak Prof, di Diknas sekarang itu kan sudah menjadi Dikbud, menjadi pendidikan dan kebudayaan. Nah, tentunya di budaya inilah sebenarnya tugasnya, tadi itu sebenarnya tugasnya memberikan penyuluhan tentang budaya kepada pengajar, tendik dan sebagainya. Ini menjadi programnya di bidang ini kan itu. Karena saya ngeliat bidang ini dulu kan ada di pariwisata nih, sekarang sudah pindah lagi ke Ya, Dikbud. Nah, tentunya ini lebih melihat sebagai bahwa kebudayaan itu lebih tidak sebagai pendidikan. Kalau di pariwisata itu lebih tidak sebagai jualan kan itu. Nah, ini sekarang sudah menjadi nih. Nah, dua ini mungkin bisa Pak Prof, karena Pak Prof yang sangat tahu. Oh iya. Tanggung jawab beliau. Jangan bongkas lawang desa kan. Jangan-jangan karena pemimpinnya itu. Karena beliau terlalu baik memberi kesempatan orang lain. Nah ini kerjaan nyelat ini intinya jaga lawang desa itu kan ada pasukan bala cucuk coba pasang di situ coba. Cuman ini melebar jadinya nanti dikat aja sini bapak dalam konteks pembangunan kebudayaan. Betul. Nah, karena pemimpin sebenarnya perlu cara memimpin negeri. Memang panjang cerita kalau kita mau angkat dari bagaimana gaya kepemimpinan kepala daerah, konteks dengan bagaimana mereka beliau itu ya bisa memberi semacam pembelajaran lah tentang kebudayaan kita ya bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Nah, pemimpin kita pun kan apresiasi dan pemahaman terhadap budaya kalau kita tes, ayo coba sejauh mana? Masih diragukan Pak Haji, masih sangat diragukan itu. Nah, contoh konkret apresiasi seni pentas mereka kalau kita minta undang hadir pun coba lihat di lapangan Pahlawan itu berapa gelintir yang datang hadir menikmati sebagai apresiasi. Ya itu. Nah, instruksi aja dan nggak datang. Nah konteks tadi pendatang itu saya kira ini serius loh. Iya. Masih keramahan. Tentu ini kebijakan regulasi yang juga harus ada pegangan. Sebab undang-undang kita, aturan kita, regulasi, tidak boleh melarang orang datang ke seluruh pelosok negeri Indonesia NKRI ini kan. Tidak ada larangan, cuman perlu kita beri batasan-batasan. Konteks dengan budaya, adab-edab apa tadi itu yang telat yang punya perlu semacam pina lah juknis ke apa bahasanya. Nah, itu juga lat supaya hidup lat ini. Kita saya lat. Konteks ke apa tadi kebudayaan Dikbud. Mungkin yang dulu ini disuruh melok Dikbud kapisa apakah kadu udah dianung deta pariwisata kasih pang Dikbud kasih. Saya kira dulu ya, saya
masih bersama Pak Naen dulu di Dikbud ya. Dikbud, termasuk saya orang yang tidak setuju dipindahkannya kebudayaan itu ke dinas pariwisata. Tanya kepala dinas dulu dong. Paji Pedusung. Jadi saya melihat waktu itu bahwa versi kebudayaan untuk pendidikan ya itu adanya di Dikbud. Kalau versi kebudayaan untuk jualan ada di pariwisata. Memang begitu. Nah, inilah yang pada waktu itu tidak ada pemisahannya, sehingga pindahlah kebudayaan ini ke sana. Sehingga surat-surat dari Jakarta, surat-surat dari Bali, yang urusan-urusan kebudayaan itu kadang kesasar ke Diknas, urusan-urusan Diknas kesasar ke Dinas Pariwisata. Sering itu dulu, ya, sering sekali. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa memang pentingnya kebudayaan ini ada di Dinas Pendidikan. Ini kita lihat Pak, penting sekali ya, bahwa itu tepat sekali gitu di dunia pendidikan. Nah, karena disinilah, karena kan pewaris pendidikan itu sebenarnya kan pewarisan nilai-nilai kebudayaan. Ya, kalau kita ikuti definisi yang dikemukakan beberapa ahli itu, pada hakikatnya pendidikan itu adalah proses pewarisan nilai-nilai budaya. Nah inilah, maka penting bagi saya bersama Pak Ikraman, Pak Naen kemarin ngomong bagaimana membekali mereka para ASN, khususnya ASN bidang pendidikan barangkali kalau tidak bisa semua, para guru, tenaga pendidik yang akan mengimplementasikan, mentransformasikan nilai-nilai budaya itu. Gitu. Ini penting sekali. Nah kaitan dengan tadi ya, saya tertarik juga dengan istilah lawang desa itu ya. Memang kalau saya lihat di Bali Pak, karena kita kuliahnya dulu di Bali sama beliau ini, itu pemantauan terhadap pendatang itu sangat ketat sekali. Jadi begitu kita masuk ke sana harus kita melapor ke ketua apa istilah dulu dong Pak? Banjar ya. Ke Banjar. Kita ngelapor Pak. Ada pecalang. Sudah ada yang anu itu. Nah, tapi kita di Sumbawa ini kita tidak tahu, kadang-kadang rumah kos di sebelah kita itu kita tidak tahu ada orang dari Jakarta sudah sebulan tinggal situ. Tidak tahu, RT-nya juga tidak tahu. Nah, arti begitu lemahnya sistem kita itu untuk mengawasi kedatangan atau migrasi apa istilahnya itu ya, penduduk dari satu wilayah ke wilayah kita gitu. Nah, tadi ada keluhan dari Pak Ikraman itu. Nah, bagaimana IPM kita itu turun karena ada perpindahan penduduk yang tidak berkualitas masuk ke Sumbawa. Satu Pak. Kemudian yang kedua, anak-anak kita yang sekolah keluar itu tidak kita data sebagai orang Sumbawa. Mungkin begitu termasuk. Ya. Beserta lalu kuliah, mereka pergi kuliah ke Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Hilang mereka dari catatan kita. Bahwa yang menguliahkan mereka ke sana itu adalah orang tuanya. Ya, dan mereka adalah penduduk Sumbawa, tahu Semawa. Tapi sudah tidak tercatat di sini kan. Dan orang yang datang kuliah ke sini juga tidak tercatat. Karena memang tidak melakukan perpindahan KTP. Yang datang kuliah ke sini katakan saja di satu tempat gitu ya. Mereka tidak pindah gitu. Tidak pindah. Makanya tidak tercatat. Ini mumpung ingat ini spontan ini. Pernahkah bapak-bapak ini berpikir kita kan selalu membanggakan lawas kita itu, tapi nah Thomas yang baca Semawa, dia siarkan itu aja. Enggak apa-apa. Kan kita sering membanggakan lawas mana tahu barang kayu mentosnya manati benan sanak parana. Toh oke, ling kita serius. Ini lawas yang memanfaatkan ling tahu. Ya betul. Semawa nih nyaman Semawa balong hati nih, kong bertemu keluarga anggap. Lawas ini kan ada kontek, coba dibahas. Kontek di sanak perananan. Apakah semua manusia yang datang tu rangkul kemudian tu angkat sebagai kerabat keluarga? Ini yang berbahaya. Patkan ling tahu. Nan seluk mundi mentu api mudi lengi rasa. No nyama rasa. Itu semua gampang kelo.
nyanu semalam saat yang apa nih itu kita dan Dina nih. Bahkan orang-orang lain juga berpikir begitu, berbalik pernikahan. Oke. Nah itu lanjut beneran nih. Hadirin sekalian. Taruh. Hadirin sekalian, di tengah-tengah kita ini ada Pak Insinyur Padusuk. Beliau juga punggawa LAT, kan? Praktisi pendidikan juga sekaligus teknokrat, gitu kan? Mantan kepala dinas. Kepala dinas. Oke, Pak Padusuk, dalam arsitektur bangunan Samawa itu, Balai Panggung Samawa itu terdiri dari pintu dan jendela-jendela. Banyak pintunya. Di depan ada pintu, di belakang pun ada pintu. Jendela kiri kanan. Di ruang tamu ada jendela, di kamar ada jendela, bahkan di ruang yang lain pun tetap ada jendela. Karena keterbukaan itulah yang membuat Sumbawa menjadi seperti gadis cantik yang didatangi oleh siapapun. Tetapi kemudian mereka datang tidak hanya membawa dirinya, tetapi kan membawa barang yang bisa jadi sampah, bahkan bisa jadi penyakit. Akhirnya apa? IPM kita menjadi rendah. Kemudian juga peran-peran sosial masyarakat juga menjadi terbagi karena mesti dalam konteks kenegaraan kita harus bagi bersama-sama. Hingga muncullah persoalan sosial di masyarakat. Muncul persoalan sosial. Ternyata angka kemiskinan meningkat tiba-tiba. Padahal kita masyarakat mandiri dari agraris ya kita bisa hidup gitu kan. Tapi tiba-tiba kok ada angka kemiskinan yang makin tinggi. Bisa jadi akibat karena dropping akibat kebijakan yang kayak mengirim dan bahkan tidak terjaganya lawang desa itu. Ya. Nah, sebagai punggawa LAT kita butuh perspektif Pak Padusung tentang ini realitas yang bagaimana, apakah ini sebuah tantangan atau sekaligus fenomena gitu kan, atau mungkin jangan-jangan ini godaan. Mohon senior. Tadi kan diawali dengan arsitektur nih. Iya. Iya tuh. Nah kalau bicara arsitektur sudah ada perda arsitektur Sumbawa itu. Pas zaman saya waktu itu saya rancang mungkin perkembangan baru belum pernah diikuti ya. Sudah ada itu soal apa model apa atap dan sebagainya itu sudah ada perdanya kita desain itu. Nah yang kaitan dengan yang tadi itu gimana tuh? Disambung antara arsitektur dengan kemiskinan segala gimana? Betul. Karena kan dalam arsitektur Sumbawa banyak pintu. Bali itu Sumbawa buka lawang. Jendela banyak. Sehingga banyak orang datang. Dan kita pun juga welcome kadang-kadang gitu kan. Akhirnya kan muncul persoalan sosial gitu kan. Bahkan di dalam konteks arsitektur pun nyaris hilang nih kan arsitektur khas Samawa itu Balai Panggung itu kan tiba-tiba berdiri Balai Minang. Berdiri Bali yang berciri khas Spanyol, berdiri rumah-rumah yang berciri khas Itali, bahkan ya seperti di negeri-negeri baru. Nah ini, apakah ini bagian dari eksistensi kebudayaan kita yang melemah? Atau ada lawang desa yang bongkas gara-gara punggawanya ini tidak ketiduran lagi jaga gitu. Nyeluk masih ada. Harus bedakan antara budayaan dengan aturan. Jadi aturannya yang tidak tepat sendiri. Kalau Pak tadi itu lawas tadi itu kan ada sudah itu Sumbawa, itu Sumbawa. Artinya manasika barangkali itu kan bawaan kita orang Sumbawa. Jangan dianggap ini melemahkan. Yang melemahkan itu aturannya beda loh antara aturan dengan budaya gitu loh. Jangan merendahkan itu bagus itu. Sifat seperti itu kan sifat welcome, bukan sikap tambang lemah bukan. Cara berwelcome. Cara mungkin perlu ada aturan lebih lanjut yang mengatur. Jadi bedakan antara aturan, misal proteksi gitu loh. Antara itu. Beda itu aturan itu hukum bicara. Nah itu yang saya maksudkan. Proteksi itu mesti datang secara internal kan. Kan tidak mungkin kita titip hanya kepada pemerintah saja dalam menjaga eksistensi kultural kita itu. Termasuk ada peran serta kelembagaan. Bahkan peran serta secara keindividuan kita dan ini yang kita butuh pencerahan. Abang Das sebagai punggawa LAT dulu pernah jadi ketua panitia juga di Pusaka kan. Apa yang harus kita bubarkan misalnya gitu. Salah satu sekarang saya ini ketua harian Yayasan Kebudayaan Pendidikan dan Budaya Sumbawa. Ada kata budaya di dalamnya ini. Nah ini yang belum
yang akan sudah kita bicarakan dengan Pak Pembina ini ya. Yang ketua sekarang ya, saya sekarang ketua harian. Nah, pendidikan dan kebudayaan Semawa. Tentu ada sub di bawah ketua itu kan, bidang pendidikan, bidang budaya. Nah, tadi dia perlu untuk olah, ini lembaga pendidikan loh. Nah, ini perlu kita olah di sini kita buatlah semacam program-program. Jadi kita sudah merancang itu, hanya belum action lah. Termasuk buku ini tadi kita bahas. Buku yang Janu mau saya. Itu dia salah satu tindakan yang saya kan dari laut. Sini juga aktif sebagai pengurus pendidikan dan kebudayaan Samawa. Nah, kata budaya ini selama ini kita tinggal pendidikan aja kita uruskan. Budaya tidak. Hanya Deta ada harus. Deta ada harus Pak Ketua sekarang ya. Karena itulah saya datang ke sini itu untuk kita bedah bahwa ternyata kan ada buku menarik ini, kebudayaan Semawa yang mesti diimplementasikan tidak hanya dalam kehidupan keseharian masyarakat, tetapi di dalam kelembagaan pendidikan. Dan UNSA kan sudah memulai sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang ada di saya dosen itu kedua nih, yang sudah saya di teknik ngajar budaya Semawa nih. Nah, tinggal ada yang menarik tadi itu kan kurikulum pemajuan kebudayaan dan pemberian pemahaman yang paripurna lah tentang eksistensi Samawa sebagai sebuah kebudayaan itu tidak hanya mesti diberikan kepada lembaga pendidikan, tetapi mesti juga diberikan kepada katakan saja ASN pejabat gitu kan. Kan kadang-kadang setiap 2 tahun tuh ganti Kapolres, ganti Dandim. Beliau kadang-kadang butuh referensi yang cukup tentang kesembawaan. Dan jika ada institusi yang mau melakukan itu secara lebih intens kan akan lebih cepat. Karena khawatir ini sering terjadi kebijakan-kebijakan dalam hal menjaga Kamtibmas, dalam hal menjaga keutuhan bangsa ini kadang-kadang salah pendekatan akibat dari persepsi kebudayaan yang lemah di dalam aparatur. Kan ini kalau pimpinannya sudah terdapat pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai kebudayaan, maka di tingkat anggota kan lebih bisa diinternalisasi dengan komando itu. Ini kan ide yang perlu dibangun komunikasi. Di kejaksaan juga demikian. Karena spirit kan ada tadi bahasa ada toilah diri menjadi itu Semawa. Jangan sampai kemudian Samawa ini dilihat sebagai sasaran gitu, tapi bukan subjek yang mesti dibangun. Nah ini pemikiran yang perlu kalau saya sih kepengnya lebih fokus ke pendidikan, di mana filosofi sumbanya dimasukkan. Dan misalnya yang saya bilang tadi itu seperti tadi Pak Dusun bilang kan, dosen arsitektur, tetapi dia harus masuk tentang yang disebut dengan filosofi kesumbawaan gitu kan, termasuk bagaimana mengajar matematika, bagaimana mengajar IPA dan sebagainya. Itu harus ada filosofi Sumba yang menjadi landasan berpikirnya, sehingga menjadi menarik bahwa semua orang datang ke sini itu ada landasan lain yang bisa didapat. Nah, ini yang perlu kita diskusi lebih mendalam. Nah, persoalan tadi itu ketika misalnya ada orang datang baru supaya kita memberikan, itu nanti kalau misalnya ASN, kemudian teman-teman bupati dan sebagainya itu bisa paham tentang bagaimana berkesumbawaan, dia akan ikut sekaligus. Nah, terkait misalnya lawas tadi misalnya mana tahu barang kayu misalnya, dan tosnya manati, mana saja para nabi. Itu maksudnya tosnya manati itu dia tahu bersikap seperti orang Sumbawa gitu. Kalau dia tidak bersikap seperti orang Sumbawa itu tidak bausnya manati itu Sumbawa. Itu bukan berarti kita enak saja mau datang sesuka-sukanya, bukan. Bukan merangkul, tetapi dia bersikap seperti masih panjang itu diskusi sendiri itu tadi. Nah, kalau lawas ini perlu topik tersendiri. Yang sekarang itu saya tertarik itu adalah bahwa bagaimana pendidikan diwarnai dengan kebudayaan Sumbawa tadi itu, ada istiadat Sumbawa masuk. Nah, kalau kurikulum biasanya kadang-kadang karena susah karena harus ada keputusan dan sebagainya kan, kurikulum dari nasional.
tentunya kita masuk ke dalam tematik. Iya. Ya tematik yang bisa masuk secara langsung sehingga bisa langsung dirubah oleh teman-teman di dunia pendidikan. Itu Mas Agus. Sip, mantap. Oke, hadirin sekalian, itulah perjalanan diskusi kita yang spontan tadi. Dan ini akan berlanjut pada episode berikutnya. Tetapi sekali lagi stressing kita pada upaya kemajuan kebudayaan semua menjadi sesuatu yang harus, bahkan kalau perlu jihad kita lakukannya. Jihad dalam konteks gerakan. Karena itu kita perlu pemikiran yang berskala besar untuk mengakhiri diskusi kita nih sebagai closing statement. Mohon izin Profesor untuk menyampaikan closing statement atas diskusi kita tentang kebudayaan Semawa. Terima kasih Bang Ais sudah berkunjung ke UNSA. Luar biasa kami apresiasi terhadap Bang Ais kerja-kerja seperti ini. Jarang orang mau, dan kita sangat mendukung, dan insya Allah ya akan datang, kita siap untuk didatangi dan ya ditanyai segala macam hal khusus terkait dengan kebudayaan Semawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, semoga bincang-bincang kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.